Halo sahabat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel seputar peternakan. Oke baik, pada kesempatan kali ini seputar peternakan akan memberikan informasi tentang 22 manfaat buah kurma bagi kesehatan serta kandungannya. Nah, bagi kalian semua yang pengen tahu apa manfaatnya dan kandungannya seperti apa, simak video ini sampai habis. Selamat menonton. Yang belum like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Oke guys, jadi ini kandungan dari kurma ini. Ada energi, karbohidrat, protein, lemak, kolesterol, serat makanan. Wah, nih bisa dilihat ya di tabel berikut ini untuk kandungannya. Kemudian ada juga nih vitamin. Contohnya nih folat, niacin, asam pantoneat, piridoksin, riboflavin, tiamin, vitamin A, vitamin C, vitamin K. Waduh, banyak banget ternyata ya kandungannya. Nah, ada lagi nih elektrolit, contohnya sodium, kalium. Nah, kemudian mineral, kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, seng. Waduh, fitonutrisi, karoten B, kriptokantin B, protein, zeaktin. Wah, ini sumbernya seputar peternakan dapatkan dari USDA National Nutrient Database. Oke, next. Wah, ternyata banyak sekali ya guys manfaatnya. Tanpa kalian semua sadari, ternyata inilah kandungan-kandungan dari kurma sendiri guys. Namun untuk kandungan nutrisi dari buah kurma sendiri itu bervariasi ya satu dengan lainnya. Untuk yang kurma segar itu kandungan kalorinya dan gulanya lebih sedikit jika dibandingkan dengan kurma yang kering. Nah, contohnya nih, 100 gram kurma kering itu mengandung 284 kalori dan 76 gram karbohidrat. Nah, untuk sedangkan kurma yang segar dalam 100 gramnya itu mengandung 142 kalori, 37 gram karbohidrat. Nah, hampir setengahnya ya guys. Oke, sekarang kita akan ulas apa saja 22 manfaatnya. Yang pertama, mengatasi konstipasi. Nah, kurma ini sering dikategorikan sebagai makanan pencahar. Nah, inilah sebabnya mengapa mereka begitu sering dimakan oleh orang-orang yang menderita sembelit atau susah buang air besar. Nah, untuk mendapatkan manfaat kurma, maka Anda semua ya harus merendam beberapa butir kurma dengan air matang di malam hari. Kemudian di pagi harinya bisa untuk dikonsumsi ketika sudah mulai menjadi cair. Nah, agar mendapatkan hasil yang paling optimal. Kurma ini memiliki kadar serat larut yang tinggi, yang penting dalam menggiatkan pergerakan usus, sehingga makanan beserta limbahnya bisa lancar melewati saluran cerna. Waduh, luar biasa ya, bisa mengatasi sembelit. Oke, next, yang kedua yaitu menunjang kesehatan dan kekuatan tulang. Nah, kurma sendiri ini mengandung sejumlah mineral yang signifikan sehingga membuatnya menjadi makanan super untuk memperkuat tulang dan melawan penyakit ataupun kondisi yang menyebabkan rapuh dan keroposnya tulang. Seperti ini, contohnya osteoporosis. Wow, mantap sekali. Kemudian karena bisa menjaga kekuatan tulang, nah, ini kurma ini mengandung selenium, mangan, tembaga, dan magnesium, di mana semuanya ini merupakan bagian integral dari perkembangan dan kekuatan tulang yang sehat, terutama saat orang mulai menua dan tulang mereka perlahan-lahan mulai melemah. Oke, next, yang ketiga yaitu mengatasi gangguan usus nih. Nah, kandungan nikotin pada kurma dianggap bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai jenis kelainan usus. Nah, asupan kurma yang terus-menerus akan membantu menghambat pertumbuhan organisme patologis dan dengan demikian kurma dapat membantu merangsang pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Oke. Nah, mengenai manfaat kurma di dalam mengatasi masalah pencernaan, hal ini diperantarai oleh kandungan serat yang tidak larut dan juga serat yang larut. Serta kurma ini banyak mengandung asam amino yang bermanfaat yang dapat merangsang proses pencernaan makanan sehingga akan membuatnya lebih efisien. Nah, artinya lebih banyak nutrisi akan diserap oleh saluran pencernaan dan masuk ke dalam tubuh dengan optimal. Wah, makanya nih kurma itu bisa mengatasi dari gangguan usus karena memang banyak sekali kandungannya. Next, yang keempat, membantu mengobati anemia. Waduh,
Kurma ini memiliki kandungan mineral yang tinggi yang bermanfaat untuk mengatasi berbagai kondisi kesehatan. Nah, manfaat buah kurma dalam membantu mengobati anemia atau kurang darah diperantarai oleh kandungan zat besi yang cukup tinggi ya. Nih, mantap nih. Tingginya kadar zat besi akan membantu proses pembentukan sel darah merah. Nah, kemudian meningkatkan energi dan kekuatan sekaligus mengurangi rasa lelah dan kelesuan. Cocok nih. Kemudian next yang kelima yaitu menanggulangi alergi. Nah, salah satu kandungan kurma yang paling menarik adalah adanya belerang organik di dalamnya. Waduh, cakep. Belerang nih. Memang ya, ini tuh bukanlah unsur yang mudah ditemukan dalam makanan, tetapi memiliki manfaat kesehatan yang banyak termasuk mengurangi reaksi alergi dan alergi musiman. Wah. Nah, ini menurut sebuah penelitian ya yang dilakukan pada tahun 2002, senyawa sulfur organik ini dapat memberi dampak positif pada sejumlah penderita yang mengalami rinitis alergi musiman atau SAR. Nah, itulah mengapa kita bisa mengambil manfaat kurma untuk kondisi tersebut, karena kurma ini memang mengandung sulfur organik yang tidak umum ditemukan pada makanan lainnya. Wah, mantap. Yang keenam nih, yaitu mempercepat pemulihan penyakit demam berdarah. Wah, berdasarkan beberapa kajian nih, menyatakan bahwa dengan memanfaatkan kurma dapat membantu dalam peningkatan jumlah trombosit pada penderita sakit demam berdarah. Cocok sekali, guys. Nah, untuk mineral yang terdapat di dalam kurma setelah dikonsumsi seperti galaktosa, kilosa, dan manosa dapat menambah kadar trombosit sekitar 23,90%. Waduh, hampir seperempat nih. Oke, next yang ketujuh manfaatnya yaitu mencegah gejala rematik. Waduh, mineral yang ada pada buah kurma ini mampu menyehatkan tulang dan juga otot, sehingga dapat mencegah gejala penyakit rematik nih. Hal ini dapat diatasi dengan memakan buah kurma 15 buah setiap harinya secara rutin. Mantap. Dengan demikian kebutuhan tubuh akan sehingga kebutuhan tubuh seperti mineral, sulfur, kalium, baron, magnesium, dan kalsium itu selalu tersuplai dari manfaat buah kurma. Next, yang ke-8. Oke, yang ke-8 yaitu menambah berat badan. Wah, kurma ini harus dimasukkan sebagai bagian dari diet atau makanan sehat ya. Seperti kita ketahui ya, makanan sehat itu setidaknya mengandung karbohidrat, protein, dan juga vitamin esensial. Nah, jika kurma dikonsumsi dengan pasta timun nih, Anda bisa menjaga berat badan pada tingkat normal dan seimbang atau ideal ya, daripada langsing tapi kurus. Nah, untuk 1 kg kurma itu mengandung 3000 kalori, dan kalori dalam kurma itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tubuh manusia. Nah, tentu saja nih, sebaiknya jangan hanya makan kurma saja ya setiap hari, tapi harus harus dibarengi dengan buah-buahan yang lainnya juga, oke? Nah, jika Anda memiliki tubuh yang kurus dan juga langsing dan ingin menambah berat badan, atau jika Anda mencoba membangun otot agar terlihat lebih maco nih, cakep buat pria-pria, dan Anda menjadi lemah karena masalah medis yang terlalu serius, Anda perlu makan namanya buah kurma, cakep buah nabi. Oke, next yang ke-9 yaitu energi booster. Nah, kurma ini mengandung gula alami ya teman-teman. Gula alami ini contohnya glukosa, fruktosa, dan juga sukrosa. Oleh karena itu, kurma itu bisa dijadikan sebagai cemilan yang sempurna untuk segera meledakkan energi ya, artinya memperbanyak energi itulah ya. Maka benarlah apa yang dicontohkan oleh sang Rasul untuk mengawali berbuka puasa dengan beberapa butir kurma, agar energi kita itu cepat pulih ya. Oke, next yang ke-10. Menjaga kesehatan sistem saraf. Waduh, manfaat kurma yang satu ini tidak terlepas dari kandungan beberapa vitamin B ya. Memang baik untuk kesehatan dan juga fungsi sistem saraf. Nah, di samping itu terdapat juga nih kalium yang merupakan salah satu bahan utama dalam mempromosikan sistem saraf yang sehat dan juga responsif, dan juga meningkatkan kecepatan dan kewaspadaan aktivitas otak. Nah, oleh karena itu nih, kurma adalah sumber makanan yang luar biasa bagi orang-orang saat mereka mulai menua dan juga sistem saraf mereka menjadi lambat ya, atau tidak didukung. Juga bagi orang-orang yang ingin menjadi pikiran mereka tetap tajam, maka bisa makan banget. Maka bisa mengkonsumsi yang namanya buah kurma. Next, yang ke-11 nih. Meningkatkan daya ingat dan sistem kerja otak. Wah, telah diketahui ya bahwa kandungan kalium pada buah kurma itu sangat banyak sekali guys.
Sehingga kalium itu akan mampu mengendalikan oksigen dalam tubuh sampai ke otak, hingga cairan dalam tubuh menjadi kelancaran dalam fungsinya. Oke, lebih rutin lah dalam mengkonsumsi buah kurma ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, agar daya ingat kita itu lebih tajam. Oke, yang ke-12 yaitu mencegah terjadinya insomnia. Nah, ketika seseorang mengalami gangguan susah tidur atau insomnia, ini tentunya sistem saraf metabolisme ini yang terganggu ya, bagian metabolismenya. Sehingga jika teman-teman semua makan buah kurma, ini sangat cocok bagi kalian ya, karena memiliki kandungan gizi vitamin B3 yang terdapat dalam buah kurma ini dapat dijadikan solusi untuk penanganan gejala insomnia. Yang ke-13 nih, menjaga kesehatan jantung. Cakep. Wah, belum banyak ya orang-orang yang tahu nih bahwa salah satu manfaat kurma yang cukup membantu yaitu menjaga kesehatan jantung. Waduh, saat kurma direndam pada malam hari, lalu Anda dapat keesokan paginya sudah mulai mencair nih, maka saat itulah saat yang tepat mengkonsumsinya. Ramuan kurma tersebut terbukti memiliki efek positif bagi jantung yang lemah. Kurma ini juga merupakan sumber potasium yang tinggi ya, yang berdasarkan penelitian telah terbukti mengurangi risiko stroke dan juga penyakit terkait jantung lainnya. Selain itu, mengkonsumsi kurma juga menjadi cara yang sehat dan lezat untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh yang merupakan faktor utama serangan jantung, penyakit jantung, dan stroke. Karena itu, bila diminum 2 kali seminggu, kurma bisa serius meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Kemudian next, yang ke-14, kelemahan seksual. Nah, studi telah menunjukkan bahwa kurma itu bermanfaat untuk meningkatkan stamina seksual. Nah, caranya gimana? Dengan cara merendam segenggam kurma dengan susu kambing segar, dilakukan semalam ya. Kemudian ditambahkan juga bubuk kapulaga dan juga madu. Bubuk kapulaga itu ya, itu yang merah-merah itu ya. Nah, untuk campuran ini akan menjadi tonikum yang sangat berguna untuk meningkatkan daya tahan seksual dan mengurangi kemandulan yang disebabkan oleh berbagai kelainan seksual. Nah, ilmu pengetahuan yang menjadi acuan di balik manfaat buah kurma yang satu ini sebagian besar berasal dari pengalaman penggunaan tradisional yang kemudian diteliti secara ilmiah. Oke, pada tahun 2006 nih, Bahman Paul mempelajari efek pohon kurma dan minyak mereka pada fungsi seksual dan menemukan bahwa kadar komponen estradiol dan juga flavonoid yang tinggi dapat meningkatkan jumlah sperma dan motilitas serta meningkatkan ukuran dan berat testis. Wah, ini cakep ya manfaat buah kurma ini ternyata. Yang ke-15 yaitu mengurangi rabun senja. Waduh, rabun senja nih. Nah, manfaat kurma ini sangat banyak ya teman-teman, termasuk digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi yang mempengaruhi telinga, hidung, dan tenggorokan. Bila daun pohon kurma ini digiling, kemudian dijadikan pasta lalu digosok di sekitar mata atau saat kurma dikonsumsi, seperti biasa ya, maka telah terbukti dapat mengurangi frekuensi kebutaan malam hari atau rabun senja. Next, yang ke-16 yaitu intoksikasi. Kurma ini biasanya digunakan sebagai obat bagi mereka yang mengalami keracunan alkohol. Nah, kurma juga memberikan kelegaan cepat akibat efek serius dari mengkonsumsi alkohol. Sekali lagi ya, kurma itu harus direndam semalaman dan untuk hasil yang terbaik minumlah di pagi hari untuk mengantisipasi mabuknya parah. Yang ke-17 yaitu mengendalikan diare. Waduh, kurma ini matang. Kurma matang. Nah, kurma yang matang itu mengandung potasium yang dikenal sebagai zat yang efektif untuk mengendalikan diare. Nah, kurma ini juga mudah dicerna ya, yang selanjutnya membantu meringankan gejala diare kronis yang tak menentu. Serat larut dalam kurma itu juga dapat membantu meringankan diare dengan cara menormalkan gerakan usus dan juga meningkatkan fungsi sistem ekskresi yang normal dan juga sehat. Oke, yang ke-18 nih, mencegah kanker lambung. Nah, dari hasil penelitian telah menunjukkan bahwa manfaat kurma menjadi salah satu makanan yang dapat mengurangi risiko dan dapat serius dari kanker lambung. Buah kurma ini bekerja sebagai tonikum yang berguna untuk semua kelompok usia ya. Bahkan pada beberapa kasus obat ini bekerja lebih baik daripada obat tradisional dan juga alami, sehingga tidak menimbulkan efek samping negatif pada tubuh manusia. Seperti telah disebutkan sebelumnya ya, bahwa buah kurma itu dapat dicerna dengan cepat dan memberikan dorongan energi yang instan. Next, yang ke-19,
yaitu membantu mencegah resiko kanker otak. Waduh, berbagai kandungan mineral di dalam buah kurma ini seperti magnesium, borona, kalsium, sulfur, dan potasium sangat berperan dalam mencegah resiko kanker otak. Nah, mineral yang terdapat dalam buah kurma ini cukup banyak. Sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi buah kurma itu sebanyak 15 butir dalam sehari. Dengan demikian, kebutuhan magnesium dan juga sulfur dapat terpenuhi dengan baik dalam tubuh. Yang ke-20 yaitu sebagai sumber antioksidan. Nah, kurma ini merupakan sumber antioksidan yang sangat bagus ya. Antioksidan itu memiliki manfaat dalam melindungi tubuh dari radikal bebas yang merusak sel bahkan menyebabkan kanker. Nah, zat-zat fitokimia yang termasuk sebagai antioksidan pada kurma ini antaranya polifenol, sterol, tanin, dan juga karoten. Yang ke-21 nih, mencegah penggumpalan darah. Nah, manfaat kurma selanjutnya yaitu mencegah penggumpalan darah karena kurma ini kaya asam salisilat ya. Tentu ini sangat penting nih karena penggumpalan darah bisa berakibat fatal apabila pada pembuluh darah otak bisa mengakibatkan stroke, dan juga pembuluh darah jantung ini akan menyebabkan serangan jantung. Nah, kemudian yang terakhir manfaatnya yaitu bebas lemak jenuh. Wah, Anda tidak perlu khawatir ya teman-teman dengan efek buruk lemak jenuh seperti kegemukan, aterosklerosis, dan sebagainya ketika mengkonsumsi buah kurma ya. Karena kurma ini merupakan buah yang berserat tinggi dan tidak memiliki kandungan lemak jenuh, kolesterol, dan juga sodium. Hal tersebut diungkapkan oleh Fendi Susanto, STP CPT, CFT, ahli gizi dari Nutrifood Research Center. Meskipun ada segudang manfaat kurma serta nilai gizi yang luar biasa, kita harus memberikan perhatian besar dalam hal menyeleksi buah ini sebelum mengkonsumsinya. Karena permukaan yang sangat lengket, maka seringkali menarik banyak kotoran. Oleh karena itu sebaiknya kita harus mengkonsumsi buah kurma yang diolah dan dikemas secara benar. Oke teman-teman semua, mungkin itu ya 22 manfaat kurma bagi kesehatan. Oke teman-teman, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like. Bagi yang nggak suka ya nggak masalah ya kan. Yang belum subscribe ya subscribe dulu agar tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya yang bermanfaat. Oke teman-teman semua, cukup sampai di sini ya informasi yang dapat kami berikan. Semoga sedikit namun bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.